Halo, ini video kedua bahasan meditasi tentang teknik dan metode. Jadi kita secara lebih dalam akan membahas tentang teknik dan metode. Tapi sekali lagi, saya tidak ingin menjadi spontan ya. Jadi berdasarkan beberapa pertanyaan nanti dibahas. Yang pertama, apa perbedaan antara meditasi mindfulness dan meditasi transcendental? Mindfulness itu pengamatan, transcendental itu ya transcendence. Tapi mungkin nggak usah terlalu begitu kali ya, nggak usah terlalu begitu. Menurut saya tantangan meditasi itu adalah pertama membiasakan meditasi dulu gitu, baru nanti sampai pada dua kata itu, mindfulness dan transcendental. Tapi kalau misalnya belum ada pengalaman tentang meditasi, dibiasakan aja dulu, dilatih supaya bisa bermeditasi lebih lama, dilatih untuk merasakan pengalaman meditasi, dicoba untuk melihat dan belajar dari pengalaman itu, lalu merasakan dampaknya pada diri, pada kehidupan sehari-hari, apakah ada pengaruhnya apa enggak. Menurut saya sih lebih penting begitu ya. Kalau tentang kata-kata transcendental lalu mindfulness itu sih sebenarnya ya kata ya cuma kata. Jadi lebih baik tidak terlalu terfokus pada kata itu, tapi lebih baik mendisiplinkan diri untuk bermeditasi, melatih meditasi dan merasakan manfaat meditasi itu dalam kehidupan kita. Jadi kalau misalnya Anda telah menonton video ini ya, berarti Anda punya minat untuk, atau meneropong lah kira-kira dari meditasi yang dilakukan tuh ntar akan menemukan apa gitu. Walaupun sebenarnya sekali lagi kalau menurut saya pribadi, pengalaman itu kalau tidak menjadi suatu permasalahan atau ingin diketahui lebih, itu ya dijalanin aja, nanti akan ketemu. Jauh memang kan kadang pengetahuan kita terbatas ya, jadi ketika kita menemukan pengalaman lalu kita tidak punya seseorang untuk kita bagi atau ceritakan tentang apa yang kita temui gitu, ini agak repot juga sih. Nah di sini nanti akan menjadi satu tanya jawab yang asik kalau udah sampai pada sini. Jadi mengalami dulu, lalu menemukan pengalaman dulu, lalu ingin tahu maksudnya dari pengalaman itu apa, atau ingin mengetahui secara benar lah dari pengalaman itu apa gitu. Jadi ini membawa sesuatu yang positif. Bagaimana cara melakukan meditasi pernafasan? Ya sesuai dengan namanya, ya bernafas saja. Tapi mungkin menyadari tentang bagaimana nafas masuk dan keluar, bagaimana tentang nafas masuk dan keluar. Itu dulu sih. Jadi nafas itu kan sendiri adalah hidup ya, hidup dan kehidupan gitu. Bayangkan kita tidak bernafas gitu ya. Walaupun ada beberapa teknik ekstrim tentang menutup nafas gitu ya, ntar akan ada dalam kesadaran. Kira-kira gambarannya begitu. Kalau ini ditutup semua, lalu kan pasti jantung kan memerlukan oksigen untuk bekerja. Itu kalau ditutup terus, ntar ada kayak ledakan dalam diri. Gambarannya sih kayak gitu. Nah itu juga termasuk pada pengalaman-pengalaman selanjutnya sih. Jadi meditasi pernapasan tuh pada intinya kalau menurut saya sih, karena nafas ini kan ada bahayanya kalau mulai diatur-atur terhadap tubuh ya. Terhadap tubuh tuh ada bahayanya. Bukan ada bahayanya gimana sih, tapi karena kita tidak punya cukup pengetahuan tentang bagaimana cara mengatur nafas, lalu dampaknya, manfaatnya, lebih kepada itu sih. Kalau kita sudah punya gitu, main nafas asik banget gitu. Oh ternyata kalau misalnya kita lagi butuh energi ekstra tuh nafasnya harus kayak gini. Kalau kita ingin bahagia, nafasnya kayak gini. Kalau kita ingin merasakan ketegangan supaya kita bisa bergerak lebih cepat, nafasnya seperti ini. Itu ada teknik-tekniknya. Lebih ke fisik sih, lebih ke fisik. Iya, dampak positif olahraga, lalu silat, martial art ya, seni bela diri dan lain-lain. Lebih ke
ke situ. Tapi kalau saya pribadi, saya tidak terlalu menarik ke situ kalau saya. Jadi meditasi pernafasan ya menyadari pernafasan, atau kalau saya lebih suka begini, misalnya saya mengatakan satu kata surga, lalu dirasakan nafasnya gimana, lalu dibandingin sebaliknya, saya katakan neraka, lalu nafasnya itu gimana gitu. Ntar kalau peka itu ntar terlihatan beda itu. Lalu kalau misalnya diafirmasi dengan kata-kata yang positif, ntar dampaknya gimana gitu, misalnya damai, terus dirasakan, tenang, dirasain lagi, gembira. Kalau saya lebih suka begitu, jadi sebut katanya dan saya yakin katanya positif, nanti akan membawa dampak positif juga. Apa itu meditasi visualisasi dan bagaimana cara melakukannya? Ya membayangkan ya, makanya perlu petunjuk. Biasanya meditasi visualisasi itu kita mendengarkan petunjuk, jadi ada petunjuknya dari misalnya kayak semacam CD atau MP3 atau apa, petunjuk tentang meditasi apa, misalnya meditasi grounding, kan kita nggak ada gambaran tuh meditasi grounding seperti apa gitu. Jadi itu dikasih tahu, oh meditasi grounding itu pembersihan energi dari cakra mahkota sampai bawah, lalu terhubung dengan bumi, lalu bumi merespon dengan memberikan energi, lalu kemudian energi itu membentuk satu telur, lalu dalam ini ya, lalu kemudian memberikan manfaat. Nah, kita tuh tidak punya bayangan apa-apa tentang latihan-latihan meditasi seperti itu, makanya kita butuh bimbingan. Nah, visualisasi itu bimbingan. Lalu yang kedua, visualisasi itu adalah kita menciptakan satu visual. Ini langkah keduanya sih. Jadi setelah misalnya kita mendengarkan meditasi grounding yang tadi ya, lalu kita membayangkan energi itu masuk dari kepala, membersihkan kepala, mengaktifkan cakra arsana dan seluruh cakra yang lain, lalu tubuh menjadi lebih baik gitu. Visualisasi. Antar puncaknya adalah melihat bagaimana energi, melihat bagaimana prosesnya. Jadi tidak bervisualisasi mengikuti petunjuk, tapi melihat bagaimana meditasi itu bekerja dalam tahap yang lebih real, lebih nyata gitu. Nah, itu melihat itu juga salah satunya adalah melihat energi, melihat alam, melihat semuanya gitu. Jadi melihat itu kan satu pengalaman pribadi dan otentik. Jadi melihat, kalau nggak melihat itu ya nggak bisa. Membayangkan doangnya nggak bisa. Ini sama aja membayangkan perempuan cantik tapi tidak melihat perempuan cantiknya. Nah, itu kira-kira sampai situ gitu. Bagaimana cara menggunakan mantra dalam meditasi? Ya cari tahu mantranya, ucapkan, diulang-ulang, lalu lihat apakah mantra itu membawa satu dampak bagi kita atau tidak. Nah, itu gitu. Jadi kelihatannya memang sulit ya, tapi jangan terpatok bahwa meditasi itu memejamkan mata lalu diam, karena kalau kita nggak hafal mantranya gitu ya, itu agak repot. Kecuali kalau kita hafal mantranya, misalnya contohnya begini, kuat, semangat, damai, terlindung, beruntung, itu kita ulang-ulang terus sampai akhirnya kita menjadi mantra itu, menjadi kata-kata dalam mantra itu gitu. Nah, itu kayak gitu. Tapi sekali lagi, mantra biasanya dipilih satu rumusan kata yang punya energi. Mantra itu sekali lagi dipilih dari rumusan kata yang punya energi. Kalau nggak gitu, itu bukan mantra. Jadi mantra sendiri itu sudah mengandung energi kata-kata itu. Dia lebih daripada afirmasi sih kalau menurut saya. Misalnya mantra Gayatri itu pada saat itu diucapkan itu ya, tapi ini sebut aja pengalaman lah. Pada saat mantra itu diucapkan itu ada satu entitas yang terhubung dengan mantra itu, lalu memberikan satu vibrasi energi yang lebih tinggi sih. Apa peran gerakan tubuh dalam meditasi?
meditasi gerak. Kalau meditasi gerak itu kayak tai chi gitu, atau begini gitu, sederhana gini. Ntar kalau misalnya oh, teman-teman ikutin atau Anda ikuti ya, ntar akan ada sesuatu itu, ada sesuatu. Sekali lagi, dijalani, dipraktekkan, lalu ditemui. Kalau mau bicarakan bisa dibicarakan, atau kalau ada pertanyaan bisa di kolom komentar gitu, nanti bisa dibahas dengan membuat video baru. Atau pengalaman pribadi sih menurut saya udah cukup ya sebenarnya. Kalau menurut saya ada banyak pengalaman yang tidak perlu dikonfirmasi sih sebenarnya, tapi dilakukan terus. Kalau ntar tidak konfirmasi itu kan sifatnya bahaya sebenarnya, karena kita menerima pendapat dari orang lain. Tapi kalau kita menemukan pengalaman sendiri, ibaratnya kalau saya salah karena saya tahu saya salah, dan kalau saya salah karena disalahkan oleh orang lain kan, atau dikasih tahu bahwa itu salah, itu beda dalam. Jadi mudah-mudahan siapapun yang menonton video ini mau terus melakukan meditasi dan bertumbuh dalam meditasi itu. Terima kasih, nanti kita akan ngebahas selanjutnya manfaat dan pengaruh meditasi. Terima kasih.